Kemudian cara mengambil papedanya seperti ini sahabatku. Kita ambil, nah seperti ini, diputar-putar, lalu masukkan ke dalam kuah ikan. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak makanan khas Indonesia Timur, yaitu papeda yang lengkap dengan ikan kuah kuningnya. Ini enak banget. Anda bisa makan sebagai menu makan siang atau menu makan malam. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama Chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Sahabatku, ada hal yang penting banget. Untuk membuat papeda yang enak, kita harus menggunakan tepung sagu rumbia atau tepung yang berasal dari pohon sagu, bukan tepung tapioka dari singkong. Tapi kalau sahabatku nggak punya tepung sagu, ya sudah, terpaksa pakai tepung kanji biasa juga nggak apa-apa sih. Dan sekarang aku mau memasak kuah ikan kuningnya dulu. Nanti setelah ikan kuningnya matang, baru kita bikin papedanya. Pertama-tama kita mau siapkan dulu cabai. Ini aku pakai cabai keriting kurang lebih 15 biji. Kalau urusan cabai, urusan tingkat pedas, sesuaikan dengan selera masing-masing sahabatku. Cabai rawit ini nggak aku haluskan, nanti aku tinggal taruh aja di atas. Bagi yang nggak doyan pedas, jadi nggak usah banyak-banyak cabai. Serainya diiris tipis-tipis dulu. Pakein sedikit jahe, sedikit aja ya, jangan kebanyakan jahenya. Pakai lengkuas. Lihat sahabatku, pisau aku tajam banget ya. Ini aku pakai pisau dari Ideal Life sahabatku. Kelebihan pisau ini, dia nggak ada sambungan, sehingga nggak mudah patah. Dan dia tajam banget. Kalau kita beli satu set, kita sudah mendapatkan berbagai jenis pisau lengkap dengan gunting, piler, dan batu asah. Kunyit dipotong-potong dulu. Kemiri. Kita gunakan chopper. Ini chopper dari Ideal Life, tipenya IL216. Kelebihan dari chopper Ideal Life ini, potnya terbuat dari bahan kaca, sehingga nggak akan berubah warna, walaupun kita sering pakai untuk menghaluskan kunyit. Bawang merah, bawang putih masukin aja. Ketumbar bubuk masukin aja. Di sini aku tambahkan sedikit udang kering atau ebi, supaya lebih enak kuahnya. Kita pakaiin minyak, kurang lebih 30 ml. Pakaiin sedikit air, supaya gampang putar. Dan kita chop sampai halus. Sudah halus. Lihat, cakep banget ya chopper dari Ideal Life, tipenya IL216. Tomat cherry kita belah jadi 2. Kalau nggak ada tomat cherry, pakai tomat biasa boleh aja sahabatku. Kita pakaiin yang banyak tomatnya supaya lebih seger kuah kuningnya. Sekarang kita mau memasak ikan kuah kuning. Ini aku gunakan wok dari Ideal Life, tipenya IL32WK. Lihat sahabatku, keren banget ya. Tutupnya ini bisa diletakkan dengan posisi berdiri dan juga bisa digantung sehingga hemat tempat. Dan woknya ini sudah dilapisi dengan marble design coating yang PFOA free sehingga sangat aman untuk kesehatan. Langsung saja kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita pakaiin daun kunyit. Ini aku pakai daun kunyit ukuran sedang sahabatku. Pakaiin 1 lembar. Kalau daun kunyitnya gede, setengah udah cukup. 5 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk. Kita tumis sampai bumbu ini benar-benar harum, sampai split dari minyak.
Bumbunya sudah wangi banget. Karena ini saya pakai minyaknya sedikit, jadi minyaknya nggak kelihatan. Tapi ini udah mateng banget bumbunya. Sekarang kita masukkan air. Ini aku pakai air sebanyak 1,5 liter sahabatku. Kita masukkan garam, kaldu rasa ayam, air asam jawa, dan gula pasir. Kuahnya sudah mendidih. Sekarang kita mau memasukkan ikannya. Ikannya gede banget sahabatku. Aku pakai ikan kakap. Pastikan ikannya tenggelam semuanya supaya matang sempurna. Kita biarkan saja sampai dia matang, jangan diaduk-aduk, nanti ikannya hancur. Sekarang kita mau balik-balik ikannya pelan-pelan, jangan sampai hancur. Ini sebelahnya sudah matang harusnya. Kita balik-balik sebelahnya lagi supaya dia matang sempurna. Ini ikan kakapnya cakep banget sahabatku. Seger banget ikannya, manis banget. Jadi kalau buat kuah kuning kayak gini, nyus marku, nyus pastinya. Sekarang kita masukkan buah tomat yang sudah dibelah-belah. Masukkan juga daun kemangi. Ini mah seger banget sahabatku. Sekarang kita mau icip-icip. Enak banget sahabatku. Rasanya sempurna. Untuk rasa asam, asin, dan gurihnya sesuaikan dengan selera sahabatku masing-masing. Dan ikan kuah kuningnya sudah matang sahabatku. Sekarang kita mau memasak papedanya. Oh ya sahabatku, ada tips untuk membuat papeda. Pertama, tepung sagu ini harus kita cairkan dulu dengan air dingin. Baru kemudian kita siramkan dengan air panas yang sedang mendidih. Kalau tidak mendidih, dia nggak matang sempurna. Sekarang kita memasak air untuk adonan papedanya. Tepung sagunya aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kita masukkan air dingin. Ini air suhu ruang ya. Dan kita aduk sampai dia merata. Dan ternyata ini masih kurang sahabatku. Kita tambah lagi. Ternyata tepungnya ini kering banget. Tadi aku pikir sudah cukup banyak airnya. Ini harus kita cairkan dulu. Pastikan tidak ada bagian yang mengendap supaya hasil papedanya merata. Airnya sudah mendidih. Kita mau siramkan ke dalam adonan. Pastikan kita aduk-aduk dulu ya. Karena kalau tepung sagu ini dia segera mengendap kalau kita berhenti mengaduknya. Masukkan tumpah. Masukkan air panasnya langsung saja. Sambil diaduk-aduk sampai dia bening. Ini wadahnya ternyata tidak cukup besar sahabatku. Dihabiskan aja air panasnya. Sahabatku, ternyata ini belum cukup matang sempurna karena tempatnya kekecilan dan air panasnya kurang. Aku pindahin ke panci aja. Ini panas banget. Ini akan aku masak lagi sampai lebih matang. Kita masak lagi sampai dia benar-benar matang dan aku tambahin lagi dengan air panas. Jadi kalau kurang matang gini nggak apa-apa ya sahabatku, jangan khawatir. Mumpung masih panas, buru-buru kita tambahkan lagi dengan air panas
dan masak lagi di atas api sampai dia bening. Dan perbedaan tepung sagu dan tapioka, kalau sagu itu dia matangnya tuh lebih kayak agar gitu ya. Berbeda dengan tepung tapioka atau tepung kanji, dia lebih chewy. Kalau ini dia nggak se-chewy, nggak sealot tepung kanji. Nah, seperti itu tepatnya. Kita harus aduk terus sampai dia matang sempurna. Dan ada lagi perbedaan tepung sagu dibanding dengan tepung tapioka. Warna tepung sagu ini agak kemerahan. Jadi walaupun ini hanya bikin papeda, kita harus cukup berpengalaman sahabatku. Kalau tidak kita bakal gagal. Lihat sahabatku, ini sudah bening, artinya sudah hampir matang. Kalau masih putih yang tadi itu belum bisa dimakan ya, itu masih mentah. Jadi pastikan kalau sahabatku membuat papeda itu benar-benar matang sempurna. Dia menjadi bening seperti ini. Dan ini sudah bening sempurna dan sudah tidak ada lagi yang menggumpal. Artinya papedanya sudah matang sahabatku. Sekarang kita mau hidangkan papedanya. Kita ambil dulu ikannya satu potong. Ini ikannya gede banget, nggak apa-apa lah ya. Banyak makan ikan bikin kita pintar. Kita ambil kuahnya dulu. Ini kata teman saya cara makannya seperti ini. Kemudian cara mengambil papedanya seperti ini sahabatku. Kita ambil, nah seperti ini, diputar-putar, lalu masukkan ke dalam kuah ikan. Tuh, jadi bedanya lagi tepung sagu dibanding dengan tepung kanji. Kalau tepung sagu itu dia tidak terlalu menempel seperti tepung kanji. Jadi kita ngambilnya memang butuh teknik juga. Tuh, dia kalau tepung kanji ini langsung jadi lem semua. Kalau tepung sagu dia kayak agar gitu, kayak jelly. Gimana muternya nih? Putar, putar, putar. Nah, dia harus ada tekniknya ternyata sahabatku, ngambilnya beneran ya, orang Papua pinter sekali. Jadi nggak bisa pakai sendok. Orang Indonesia Timur ya intinya ya. Tuh, orang Maluku juga suka bikin papeda seperti ini ya. Tuh, lihat sahabatku. Yeay! Sahabatku, di sebelah kiri aku sudah ada ikan kuah kuning. Lihat, ini seger banget ikan kuah kuningnya. Dan di sebelah kanan aku sudah ada papeda. Ini banyak banget, jadi ini bisa buat dimakan seharian. Jadi kalau orang Indonesia bagian timur itu memakan papeda seperti ini sama seperti kita makan nasi. Jadi ini juga mengandung karbohidrat. Jadi seperti kita makan nasi. Ayo kita makan. Dan ternyata sahabatku, kalau papeda dia sudah dingin itu dia tidak kayak lem lagi ya, dia bisa dipotong-potong bahkan tuh. Dia jadi teksturnya tuh jadi kayak agak apa ya, kayak jelly gitu ya tuh. Dia nggak lagi kayak masih panas tadi. Makan. Enak sahabatku. Dan ternyata kalau papeda terbuat dari tepung sagu, itu teksturnya tuh nggak kayak nelen lem gitu loh sahabatku. Dia seperti kita makan apa ya? Aku nggak bisa jelasinnya. Tapi ini unik sih rasanya, nggak makan lem gitu. Bahkan dia bisa digigit sampai putus kayak gitu. Dan ternyata teksturnya beneran enak. Dan ternyata dipadukan dengan kuah ikan kuning ini, emang dia cocok banget sahabatku. Dan nggak cepet yang bosan gitu ya. Maksudnya tuh
Kalau kita makan, kebayang tadi di awalnya aku pikir kan kalau kayak makan sagu gitu, makan kanji gitu ya, kayak makan tepung tajin gitu, apakah aku bisa makan dalam jumlah banyak? Ternyata karena kuahnya ini ada asam, kuahnya rasanya asam dan gurih, emang enak. Emang enak banget. Kita mau makan ikannya. Ini ikan kakap yang super segar. Lihat, warnanya putih cakep. Aku mau makan potongan yang besar dengan papeda. Ini bener-bener enak banget sahabatku. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka, kasih like. Yang baru join, buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Pengen ya? Ini mah beneran enak. Enak banget.